Kami telah sampai di Sabang. Aku masih merasa lelah karena semalaman aku tidak tidur karena terus berpikir. Keluarga besarnya juga telah berkumpul di sana, termasuk ibu dan adik-adiknya. Aku tidak tahu ada acara apa ini. Aku dan suamiku pun masuk ke kamar kami. Suamiku tak betah di dalam kamar tua itu, ia pun langsung keluar bergabung dengan keluarga besarnya. Baru saja aku membongkar koper kami dan ingin memasukkannya ke dalam lemari tua yang berada di dekat pintu kamar. Lemari tua yang telah ada sebelum suamiku lahir. Tiba-tiba Tante Lia, tante yang sangat baik padaku, memanggilku untuk bersegera berkumpul di ruang tengah. Aku pun menuju ke ruang keluarga yang berada di tengah rumah besar itu, yang tampak seperti rumah zaman peninggalan Belanda. Kemudian aku duduk di samping suamiku, dan suamiku menunduk penuh dengan kebisuan. Aku tak berani bertanya padanya. Tiba-tiba saja neneknya, orang yang dianggap paling tua dan paling berhak atas semuanya, membuka pembicaraan. Baiklah, karena kalian telah berkumpul, nenek ingin bicara dengan kau, Fisya. Neneknya berbicara sangat tegas, dengan sorot mata yang tajam. Ada apa ya, Nek? Sahutku dengan penuh tanya. Nenek pun menjawab, kau telah bergabung dengan keluarga kami hampir 8 tahun, sampai saat ini kami tak melihat tanda-tanda kehamilan yang sempurna sebab selama ini kau selalu keguguran. Aku menangis. Untuk inikah aku diundang kemari? Untuk dihina ataukah dipisahkan dengan suamiku? Sebenarnya kami sudah punya calon untuk Fikri, dari dulu. Sebelum kau menikah dengannya. Tapi Fikri anak yang keras kepala, tak mau diatur, dan akhirnya menikahlah ia dengan kau. Neneknya berbicara sangat lantang, mungkin logat orang Sabang seperti itu semua. Aku hanya bisa tersenyum dan melihat wajah suamiku yang kosong matanya. Dan aku dengar dari ibu mertuamu kau pun sudah berkenalan dengannya. Neneknya masih melanjutkan pembicaraan itu. Sedangkan suamiku hanya terdiam saja, tapi aku lihat air matanya. Ingin aku peluk suamiku agar ia kuat dengan semua ini, tapi aku tak punya keberanian itu. Neneknya masih saja berbicara panjang lebar dan yang terakhir dari ucapannya dengan mimik wajah yang sangat menantang kemudian berkata, kau maunya di mana? Kau dimadu atau diceraikan? Masya Allah, kuatkan hati ini. Aku ingin jatuh pingsan. Hati ini seakan remuk mendengarnya, hancur hatiku. Mengapa keluarganya bersikap seperti ini terhadapku? Aku selalu menutupi masalah ini dari kedua orang tuaku yang tinggal di Pulau Kayu. Mereka mengira aku sangat bahagia 2 tahun belakangan ini. Fish, jawab. Dengan tegas ibunya langsung memintaku untuk menjawab. Aku langsung memegang tangan suamiku. Dengan tangan yang dingin dan gemetar aku menjawab dengan tegas. Walaupun aku tidak bisa berdiskusi dulu dengan imamku, tapi aku dapat berdiskusi dengannya melalui batiniah. Untuk kebaikan dan masa depan keluarga ini, aku akan menyambut baik seorang wanita baru di rumah kami. Itu yang aku jawab, dengan kata lain aku rela cintaku dibagi. Dan pada saat itu juga suamiku memandangku dengan tetesan air mata, tapi air mataku tak sedikit pun menetes di hadapan mereka. Aku lalu bertanya kepada suamiku, ayah siapakah yang akan menjadi sahabatku di rumah kita nanti? Ya. Suamiku menjawab, dia Desi. Aku pun langsung menarik napas dan langsung berbicara, kapan pernikahannya berlangsung? Apa yang harus saya siapkan dalam pernikahan ini, Nek? Ayah mertuaku menjawab, pernikahannya 2 minggu lagi. Baiklah kalau begitu saya akan menelpon pembantu di rumah, untuk menyuruhnya mengurus kakak kami ke kelurahan besok. Setelah berbicara seperti itu aku permisi untuk pamit ke kamar. Tak tahan lagi, air mata ini akan turun. Aku berjalan sangat cepat. Aku buka pintu kamar dan aku langsung duduk di tempat tidur. Ingin berteriak, tapi aku sendiri di sini. Tak kuat rasanya menerima hal ini, cintaku telah dibagi. Sakit, diiringi akutnya penyakitku.
Apakah karena ini suamiku menjadi orang yang asing selama 2 tahun belakangan ini? Aku berjalan menuju ke meja rias, kubuka jilbabku, aku bercermin sambil bertanya-tanya, sudah tidak cantikkah aku ini? Ku ambil sisirku, aku menyisiri rambutku yang setiap hari rontok. Kulihat wajahku, ternyata aku memang sudah tidak cantik lagi, rambutku sudah hampir habis. Kepalaku sudah botak di bagian tengahnya. Tiba-tiba pintu kamar ini terbuka, ternyata suamiku yang datang, ia berdiri di belakangku. Tak kuhapus air mata ini, aku bersegera memandangnya dari cermin meja rias itu. Kami diam sejenak, lalu aku mulai pembicaraan, terima kasih ayah, kamu memberi sahabat kepadaku. Jadi aku tak perlu sedih lagi saat ditinggal pergi kamu nanti. Iya kan? Suamiku mengangguk sambil melihat kepalaku tapi tak sedikit pun ia tersenyum dan bertanya kenapa rambutku rontok. Dia hanya mengatakan jangan salah memakai sampo. Dalam hatiku bertanya, mengapa ia sangat cuek, dan ia sudah tak memanjakanku lagi. Lalu dia berkata, sudah malam, kita istirahat yuk. Aku sholat isya dulu baru aku tidur, jawabku tenang. Dalam sholat dan dalam tidur aku menangis. Ku hitung mundur waktu, kapan aku akan berbagi suami dengannya. Aku pun ikut sibuk mengurusi pernikahan suamiku. Aku tak tahu kalau Desi orang Sabang juga. Sudahlah, ini mungkin takdirku. Aku ingin suamiku kembali seperti dulu, yang sangat memanjakan aku atas rasa sayang dan cintanya itu. Malam sebelum hari pernikahan suamiku, aku menulis curahan hatiku di laptopku. Di laptop aku menulis saat-saat terakhirku melihat suamiku, aku marah pada suamiku yang telah menelantarkanku. Aku menangis melihat suamiku yang sedang tidur pulas, apa salahku? Sampai ia berlaku sekejam itu kepadaku. Aku save di dokumen yang bertitel, Aku Mencintaimu Suamiku. Hari pernikahan telah tiba, aku telah siap, tapi aku tak sanggup untuk keluar. Aku berdiri di dekat jendela, aku melihat matahari, karena mungkin saja aku takkan bisa melihat sinarnya lagi. Aku berdiri sangat lama, lalu suamiku yang telah siap dengan pakaian pengantinnya masuk dan berbicara padaku. Apakah kamu sudah siap? Kuhapus air mata yang menetes di wajahku sambil berkata, nanti jika ia telah sah jadi istrimu, ketika kamu membawa ia masuk ke dalam rumah ini, cucilah kakinya sebagaimana kamu mencuci kakiku dulu, lalu ketika kalian masuk ke dalam kamar pengantin bacakan doa di ubun-ubunnya sebagaimana yang kamu lakukan padaku dulu. Lalu setelah itu, perkataanku terhenti karena tak sanggup aku meneruskan pembicaraan itu, aku ingin menangis meledak. Tiba-tiba suamiku menjawab, lalu apa bunda? Aku kaget mendengar kata itu, yang tadinya aku menunduk seketika aku langsung menatapnya dengan mata yang berbinar-binar. Bisa kamu ulangi apa yang kamu ucapkan barusan, pintaku untuk meyakini bahwa kuping ini tidak salah mendengar. Dia mengangguk dan berkata, baik bunda akan ayah ulangi, lalu apa bunda? Sambil ia mengelus wajah dan menghapus air mataku, dia agak sedikit membungkuk karena dia sangat tinggi, aku hanya sedadanya saja. Dia tersenyum sambil berkata, kita lihat saja nanti ya. Dia memelukku dan berkata, bunda adalah wanita yang paling kuat yang ayah temui selain mama. Kemudian ia mencium keningku, aku langsung memeluknya erat dan berkata, ayah, apakah ini akan segera berakhir? Ayah kemana saja? Mengapa ayah berubah? Aku kangen sama ayah. Aku kangen belayan kasih sayang ayah. Aku kangen dengan manjanya ayah. Aku kesepian ayah. Dan satu hal lagi yang harus ayah tahu, bahwa aku tidak pernah berzina. Dulu, waktu awal kita pacaran, aku memang belum bisa melupakannya. Setelah 4 bulan bersama ayah baru bisa aku terima, jika yang di hadapanku itu adalah lelaki yang aku cari.
Bukan berarti aku pernah berzina ayah. Aku langsung bersujud di kakinya dan mencium kaki imamku sambil berkata, aku minta maaf ayah, telah membuatmu susah. Saat itu juga, diangkatnya badanku. Ia hanya menangis. Ia memelukku sangat lama, 2 tahun aku menanti dirinya kembali. Tiba-tiba perutku sakit, ia menyadari bahwa ada yang tidak beres denganku dan ia bertanya, Bunda baik-baik saja kan? Tanyanya dengan penuh khawatir. Aku pun menjawab, bisa memeluk dan melihat kamu kembali seperti dulu itu sudah membuatku baik. Aku hanya tak bisa bicara sekarang. Karena dia akan menikah. Aku tak mau membuat dia khawatir. Dia harus khusyuk menjalani acara prosesi akad nikah tersebut. Setelah tiba di masjid, ijab kabul pun dimulai. Aku duduk di seberang suamiku. Aku melihat suamiku duduk berdampingan dengan perempuan itu, membuat hati ini cemburu, ingin berteriak mengatakan, ayah jangan, tapi aku ingat akan kondisiku. Jantung ini berdebar kencang saat mendengar ijab kabul tersebut. Begitu ijab kabul selesai, aku menarik napas panjang. Tante Lia, tante yang baik itu, memelukku. Dalam hati aku berusaha untuk menguatkan hati ini. Ya, aku kuat. Tak sanggup aku melihat mereka duduk bersanding di pelaminan. Orang-orang yang hadir di acara resepsi itu iba melihatku. Mereka melihatku dengan tatapan sangat aneh, mungkin melihat wajahku yang selalu tersenyum, tapi di balik itu, hatiku menangis. Sampai di rumah, suamiku langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Tak mencuci kakinya. Aku sangat heran dengan perilakunya. Apa iya, dia tidak suka dengan pernikahan ini? Sementara itu Desi disambut hangat di dalam keluarga suamiku, tak seperti aku dahulu, yang dimusuhi. Malam ini aku tak bisa tidur, bagaimana bisa? Suamiku akan tidur dengan perempuan yang sangat aku cemburui. Aku tak tahu apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana. Sepertiga malam pada saat aku ingin sholat lail aku keluar untuk berwudu, lalu aku melihat ada lelaki yang mirip suamiku tidur di sofa ruang tengah. Kudekati lalu kulihat. Masya Allah, suamiku tak tidur dengan wanita itu, ia ternyata tidur di sofa. Aku duduk di sofa itu sambil menghalus wajahnya yang lelah, tiba-tiba ia memegang tangan kiriku, tentu saja aku kaget. Kamu datang ke sini, aku pun tahu ia berkata seperti itu. Aku tersenyum dan mengajaknya sholat lail. Setelah sholat lail ia berkata, maafkan aku tak boleh menyakitimu, kamu menderita karena egonya aku. Besok kita pulang ke Jakarta, biar Desi pulang dengan mama, papa dan juga adik-adikku. Keesokan harinya, ketika aku ingin terbangun untuk mengambil wudhu, kepalaku pusing, rahimku sakit sekali. Aku mengalami pendarahan dan suamiku kaget bukan main, ia langsung menggendongku. Aku pun dilarikan ke rumah sakit. Dari kejauhan aku mendengar suara zikir suamiku. Aku merasakan tanganku basah. Ketika ku buka mata ini, kulihat wajah suamiku penuh dengan rasa kekhawatiran. Ia menggenggam tanganku dengan erat dan mengatakan, Bunda, ayah minta maaf, berkali-kali ia mengucapkan hal itu. Dalam hatiku, apa ia tahu apa yang terjadi padaku? Aku berkata dengan suara yang lirih, Yah, Bunda ingin pulang. Bunda ingin bertemu kedua orang tua Bunda. Ayah jangan berubah lagi ya. Janji ya. Bunda sayang banget sama ayah. Tiba-tiba saja kakiku sakit sangat sakit, sakitnya semakin ke atas, kakiku sudah tak bisa bergerak lagi. Aku tak kuat lagi memegang tangan suamiku. Kulihat wajahnya yang tampan, berlinang air mata. Sebelum mata ini tertutup, kulafazkan kalimat syahadat dan ditutup dengan kalimat tahlil.
Aku bahagia melihat suamiku punya pengganti diriku. Aku bahagia selalu melayaninya dalam suka dan duka. Menemaninya dalam ketika ia mengalami kesulitan dari kami pacaran sampai kami menikah. Aku bahagia bersuamikan dia. Dia adalah nafasku. Untuk ibu mertuaku, maafkan aku telah hadir di dalam kehidupan anakmu sampai aku hidup di dalam hati anakmu. Ketahuilah Ma, dari dulu aku selalu berdoa agar Mama merestui hubungan kami. Mengapa engkau fitnah diriku di depan suamiku? Apa engkau punya buktinya? Mengapa engkau sangat cemburu padaku Ma? Fikri tetap milikmu Ma, aku tak pernah menyuruhnya untuk durhaka kepadamu. Dari dulu aku selalu mengerti apa yang kamu inginkan dari anakmu, tapi mengapa kau benci diriku? Dengan Desi kau sangat baik tetapi denganku menantumu kau bersikap sebaliknya. Setelah kubuka laptop, kubaca curhatan istriku. Ayah, mengapa keluargamu sangat membenciku? Aku dihina oleh mereka ayah. Mengapa mereka bisa baik terhadapku pada saat ada dirimu? Pernah suatu ketika aku bertemu Dian di jalan, aku menegurnya karena dia adik iparku tapi aku disambut dengan wajah ketidaksukaannya. Sangat terlihat ayah, tapi ketika engkau bersamaku, Dian sangat baik, sangat manis dan ia memanggilku dengan panggilan yang sangat menghormatiku. Mengapa seperti itu ayah? Aku tak bisa berbicara tentang ini padamu, karena aku tahu kamu pasti membela adikmu. Aku diusir dari rumah sakit. Aku tak boleh merawat suamiku. Aku cemburu pada Desi yang sangat akrab dengan mertuaku. Tiap hari ia datang ke rumah sakit bersama mertuaku. Aku sangat marah. Jika aku membicarakan hal ini pada suamiku, ia akan pasti membela Desi dan ibunya. Aku tak mau sakit hati lagi. Ya Allah kuatkan aku, maafkan aku. Engkau Maha Adil. Berilah keadilan ini padaku, ya Allah. Ayah sudah berubah, ayah sudah tak sayang lagi padaku. Aku berusaha untuk mandiri ayah, aku tak akan bermanja-manja lagi padamu. Aku kuat ayah dalam kesakitan ini. Lihatlah ayah, aku kuat walaupun penyakit kanker ini terus menyerangku. Aku bisa melakukan ini semua sendiri ayah. Besok suamiku akan menikah dengan perempuan itu. Perempuan yang aku benci, yang aku cemburui. Tapi aku tak boleh egois, ini untuk kebahagiaan keluarga suamiku. Aku harus sadar diri. Ayah, sebenarnya aku tak mau diduakan olehmu. Mengapa harus Desi yang menjadi sahabatku? Ayah, aku masih tak rela. Tapi aku harus ikhlas menerimanya. Pagi nanti suamiku melangsungkan pernikahan keduanya. Semoga saja aku masih punya waktu untuk melihatnya tersenyum untukku. Aku ingin sekali merasakan kasih sayangnya yang terakhir. Sebelum ajal ini menjemputku. Ayah, aku kangen ayah. Nah Sobat Gade, dari cerita di atas semoga ada hikmahnya bagi kita semua. Berbaik sangkalah kepada pasangan kita masing-masing. Karena jika kita berprasangka buruk pada pasangan bisa menyebabkan hubungan hancur berantakan. Misalkan ketika pasangan melakukan hal baik Anda selalu mengira bahwa ada niat buruk di baliknya. Bagaimana bisa Anda melanjutkan hubungan jika selalu berburuk sangka pada pasangan? Tak hanya perbuatan, terkadang pemikiran juga bisa merusak hubungan romantis Anda dan pasangan. Meski pemikiran ini terlihat remeh, namun jika Anda mempercayainya lambat laun pemikiran-pemikiran ini bisa menyebabkan masalah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share kepada rekan, sahabat dan keluarga. Terima kasih.